Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ilmu dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi. Dalam rahasia di balik rahasia menemukan hakikat Allah. Di sini kita lihat pengakuan sebagai nabi atau wali. Ya. Kemudian di sini ilmu tarekat, kemudian di sini ilmu syariat batin, kemudian di sini ilmu, kemudian inti ilmu batin, kemudian ilmu hakikat, kemudian orang yang mukhlis. Ya. Ilmu lahir terdiri atas 12 macam ilmu. Sebagaimana halnya ilmu batin juga terdiri atas 12 macam ilmu. Secara sederhana, ilmu batin ini dapat dibagi menjadi kalangan awam, khusus, dan sangat khusus sesuai kadar kesiapan hamba yang bersangkutan. Semua ilmu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu ilmu syariat, berupa perintah, larangan, dan segala bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin, disebut ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin, disebut ilmu ma'rifat. Keempat, inti ilmu batin, disebut ilmu hakikat. Semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba, sebagaimana yang Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda di sini, kita lihat hadisnya. Asy-syari'atu syajaratun wat tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu athmaruha. Wal Qur'anu jami'un bi jami'iha biddilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Syariat adalah, ya artinya syariat adalah pohon, tarekat adalah rantingnya, ma'rifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Al-Quran menghimpun semua dengan dalil dan isyarat, baik lewat tafsir maupun takwil. Ya. Jadi Islam yang dibawakan oleh Rasulullah di sini di dalam hadis, ya, ada tarekat, ada ma'rifat, hakikat, dan Quran bijami'iha bidilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan. Ya. Penulis kitab Al-Majma' menjelaskan bahwa tafsir diperuntukkan bagi kaum awam, sedangkan takwil bagi kaum khusus, yaitu para ulama yang rasikh. Ya, atau rasikh, kata rasikh berarti tetap, kokoh, dan mendalam ilmunya. Sebagaimana halnya pohon kurma yang akarnya menghujam kokoh di dalam tanah, sementara cabang menjulang tinggi ke langit. Kekokohan seperti ini adalah buah dari kalimat thayyibah yang ditanam di inti hati, lub al-qalb, setelah disucikan. Huwallazi anzala 'alaika kitaban minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum tigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah
warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 7. Pengarang kitab Tafsir Al-Kabir menyatakan, kalau pintu hati telah dibuka, maka semua pintu batin yang lain pasti juga akan terbuka. Selain itu, seorang hamba juga diperintahkan untuk mematuhi perintah dan larangan, serta selalu melawan nafsu di level syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Dalam level syariat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pelanggaran. Di level tarekat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pengakuan sebagai bentuk tipu daya. Misalnya pengakuan sebagai nabi atau sebagai wali. Sedangkan di level ma'rifat, nafsu selalu membisikkan syirik tersembunyi seperti pengakuan sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa dhallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 23. Jadi ada orang yang mata hatinya dikunci, mata kepalanya ngelihat, mata hatinya terkunci, jadi tidak sejalur, tidak sefrekuensi dengan apa yang dilihat. Nah, artinya di sini sudah jelas. Nah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Nah, artinya sesudah Allah memberikan kesesatan. Kalau udah disesatin kayak gitu, matanya ngelihat tapi mata hatinya, domirnya itu tidak bisa melihat, kebenaran menjadi salah jadi terjadilah di zaman sekarang sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi perlu dipahami, Al-Quran tidak semudah yang kita bayangkan dalam mentafsir. Jadi ada ayat mutasyabihat yang perlu dipahami secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Adapun dalam level hakikat, setan
sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ sebagaimana halnya nafsu. Bahkan malaikat sekalipun penyebabnya adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala segala apapun akan terbakar di kawasan ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril, "Lau danautu unmulatan lahtaraqtu." Kalau akan mendekat seruas jari saja niscaya aku terbakar. Nah, kalau aku mendekat seruas jari saja niscaya aku terbakar. Pada saat itulah si hamba akan selamat dari dua musuh utamanya, yaitu nafsu dan setan, sehingga ia akan menjadi seorang mukhlis. Qala fa bi'izzatika لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Surat Shad surat ke-38 ayat 82 sampai 83. Jadi ini janji iblis nih akan menyesatkan kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Nah, hamba-hamba Allah yang mukhlis, siapa hamba Allah yang mukhlis? Nah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan hamba-hamba Allah yang mukhlis itu ya. Artinya jangan menerka-nerka dengan pikiran kita yang dangkal ataupun cetek, karena diperlukan ya di zaman sekarang ini diperlukan pengetahuan ilmu amal yang benar-benar perlu dipahami keseluruhan ilmu, baik ilmu timur maupun barat. Barang siapa belum mencapai hakikat maka ia belum menjadi orang yang mukhlis, karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang kecuali hanya dengan tajalizat, dan kebodohan juga tidak akan sirna kecuali hanya dengan tercapainya ma'rifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengajari si hamba ilmu laduni tanpa perantara langsung darinya. Nah, ilmu laduni tanpa perantara langsung darinya. Jadi hati-hati dengan ilmu laduni, kadang juga maksudnya kalau kita belum paham tentang tingkatan-tingkatan itu sendiri, nanti dikiranya itu ilmu laduni, padahal belum tentu itu dari Allah ya. Jadi ilmu laduni itu biasanya diberikan oleh orang-orang arif yang dia belajar secara nyata dalam ilmu pendidikannya ataupun secara tarekatnya juga. Itu biasanya kadang kalau yang walau kalau sepengetahuan saya itu di makom kewalian bako ya, setelah kemudian asma baru bako dan ini berkalam-kalam kepada Allah. Baik, si hamba pun mampu mengenali Allah, berkata pengenalannya kepada si hamba serta dapat beribadah kepada Allah berkat pengajarannya. Seperti dialami Nabi Khidir alaihissalam, di situ si hamba akan menyaksikan Ruh Qudsi serta mengenal nabinya yang bernama Muhammad SAW. Artinya si hamba telah mampu kembali ke negeri asalnya. Saat itu para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya berupa keterhubungan abadi dengan Allah. Wa may yuti'illaha war rasula fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulullah, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang
yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 69. Dengan demikian, siapapun yang belum sampai pada ilmu hakikat ini, ia belum dapat disebut alim dalam hakikat. Ya. Meski dia sudah membaca sejuta kitab, karena dia belum sampai di tingkat rohaniyah. Ya. Untuk mencapai makom hakikat itu sulit. Ya, di sini sampai ditegaskan meski sudah membaca sejuta kitab. Harus melewati 8 tingkatan, nah baru ke makom af'al. Nah, makom af'al jarang banget, jarang di zaman akhir zaman ini. Maka banyak yang terkecoh, dikiranya banyak yang sudah mencapai makom hakikat, padahal belum. Ketika membaca atau kasyaf dalam hati, kaji lagi di ilmu lahiriah secara keilmuan, ya minimal 10, 20 atau 100 bukti dalam keilmuan ataupun pengalaman sehari-hari ataupun yang lainnya, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Amal perbuatan roh jasmani yang dilakukan ilmu lahir hanya akan mendapat balasan sebatas surga. Di sini akan tampak banyak sifat yang saling bertentangan. Amal perbuatan roh jasmani yang dilakukan dengan ilmu lahirnya akan mendapatkan balasan sebatas surga. Nah, di sini akan tampak banyak sifat yang saling bertentangan. Nah, ini akan banyak ya sifat yang saling bertentangan. Jadi kan kalau makam hakikat kadang di sini dia melihat sesuatu dengan mata batinnya, kadang perlu dikaji lagi karena kaji secara hikmah. Jadi sebelum masuk ke makam hakikat, minimal ya kalau menurut pemahaman saya, kita bisa memahami tentang isi kitab hikam itu sendiri ya, supaya agar tidak terkecoh. Nah, kemudian di sini ilmu lahir hanya akan mendapatkan balasan sebatas surga. Nah, di sini kan iming-iming yang biasa kita dengar dari ceramah-ceramah tentang amal lahir, balasannya sebatas surga. Kalau dulu kan memang ada bimbingan para aulia wali-wali Allah ya. Jadi karena sulitnya untuk mencapai ma'rifat, jadi di situ wali-wali Allah ya yang petugas nantinya yang akan bertanggung jawab atas umat-umatnya yang beramal, terus beramal ya. Karena kalau di makom afal sendiri dia akan melihat nih, wali-wali yang makom afal dia akan melihat betapa apa yang dia lihat dari segala tingkah laku perbuatannya itu melainkan adalah afalnya Allah gitu. Nah, di sini akan tampak banyak sifat-sifat yang saling bertentangan. Sementara itu seorang alim tidak akan masuk ke di sini kita lihat di sini ya. Seorang alim tidak akan masuk ke dalam kawasan suci kekudusan dan kedekatan hanya berbekal ilmu lahir, sebagaimana burung terbang tinggi di angkasa alam toiron. Nah, padahal seekor burung tidak akan terbang kecuali dengan kedua sayapnya. Itulah sebabnya hanya hamba Allah yang mengetahui dua ilmu inilah, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin, yang dapat mencapai alam toiron. Nah, jadi yang tadi yang di maqam afal itu memang akan melihat di situ perbuatannya, amal ibadah yang taatnya ataupun amal kerja kerasnya, baik dia menanam pohon ataupun dia kerja buat keluarganya ataupun dia kerja untuk sekitar masyarakat ataupun alamnya atau sosial lainnya,
ataupun ibadah ketaatan yang benar-benar khusyuk tapi dia tanpa ilmu, ini akan kelihatan oleh wali yang maqam af'al. Di sini dia akan melihat. Nah, di sini digambarkan sebagai burung terbang tinggi di angkasa nih. Ya, tanpa ilmu, tanpa sayap. Jadi kalau di pepatah Inggris ada yang mengatakan life without science like bird without wings. Ya, hidup tanpa ilmu bagaikan burung tak bersayap, begitu. Jadi bertentangan dalam pandangan seorang arif, ya, kita katakan orang arif yang lebih paham tentang itu, ya, bahwasanya belum jaminan dia masuk surga kalau tanpa adanya ilmu. Ya, jadi ilmu, ya, amal ilmu harus berbanding lurus baru masuk ke iman. Nah, ini gampang kalau misalnya kita pakai rumus KPK atau FPB, ya, rumus segitiga atau Pitagoras, itu mencari sisi. Ya, nah di sini Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya abdi idza aradta an tadkhula harami fala taltafit ila al-mulki wal malakuti wal jabaruti lianna al-mulka syaitanul alim wal malakuta syaitanul arif والجبروت الشيطان الواقف من رضي بأحد منهما فهو مطرود عندي. Wahai hambaku, jika engkau ingin memasuki kawasan suciku harami, ya, maka janganlah engkau menoleh kepada mulk, malaikat dan jabarut, karena mulk adalah setan bagi orang alim, malaikat adalah setan bagi orang arif, dan jabarut adalah setan bagi orang wakif. Barang siapa yang rela dengan satu di antaranya, maka dia terusir dari sisiku. Fahuwa matrudun indi. Nah, yang dimaksud dengan terusir dari sisiku di sini adalah terusir dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan terusir dari derajat-derajat ketinggian. Mereka mengejar kedekatan dengan Allah tetapi mereka tidak mampu mencapainya karena mereka menginginkan sesuatu yang tidak layak diinginkan. Mereka hanya memiliki satu sayap. Orang-orang yang sempurna kedekatannya dengan Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit di hati manusia manapun, ya. Jadi tidak pernah terbesit di hati manusia manapun. Itulah surga kedekatan yang di dalamnya tidak ada bidadari, istana madu, dan tidak pula susu. Manusia harus mengetahui kadar dirinya dan tidak mengakui sesuatu yang tidak menjadi haknya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pernah berkata, rahimallahu ra'an arafa qadrahu wa lam yata'adda tawrahu wa yahfazu lisanahu wa lam yudayyi' umrahu. Allah mengasihi seseorang yang mengetahui kadar dirinya, tidak melampaui batas dirinya, menjaga lidahnya dan tidak menyia-nyiakan usianya. Seorang alim seyogianya meraih makna hakikat baik maknawi. Makna hakikat baik maknawi, ya. Lalu mengasuhnya dengan mendawamkan nama-nama tauhid
dan keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam sir yang di dalamnya tidak ada penghuni selain Allah. Dalam alam ini jadi di sini kita lihat seorang alim seyogyanya meraih makna hakikat bayi maknawi, lalu mengasuhnya dengan mendawamkan nama-nama tauhid dan keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam sir. Alam sir ini rahasia Allah. Sirruhu, kata Allah. Al-insanu sirrun wa ana sirruhu. Yang di dalamnya tidak ada penghuni selain Allah. Alam ini laksana gurun pasir yang terbentuk dari cahaya tanpa penghujung. Bayi maknawi lalu terbang dan melihat berbagai keajaiban dan ketakjuban yang ada di dalamnya. Namun ia tidak dapat memberitahu semua itu. Jadi tidak semua sir atau keilmuan rahasia itu harus diberitahu. Kadang ketika diberitahu bisa salah, kecoh, karena dari cahaya harus melewati massa, kemudian kalau rumusan fisika itu, jadi dari massa ke energi ini kan benda, dia kan berbenturan. Ibaratnya kalau di sini kan yang kita pahami ketika meteor jatuh ke bumi itu kan akan hancur leburannya, seperti itulah. Jadi sejauh mana tingkatan dia pengetahuan tentang cahaya, karena diibaratkan tuh batu manusia itu kan benda, batu benda. Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris juga memang gitu. Manusia itu benda, kata benda. Nah itu penjelasannya rumit, kita baca aja dulu. Itulah makom para ahli tauhid yang mengalami fana disebabkan konsentrasi mereka pada inti keesaan Ain al-wahdah. Mereka tidak memiliki apa-apa di alam sir selain hanya penglihatan terhadap cahaya keindahan Allah, sebagaimana Allah juga tidak melihat apa-apa selain dirinya. Ketika matahari memenuhi penglihatannya, tentu manusia tidak lagi dapat melihat dirinya yang berhadapan dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala, karena didominasi hairah dan mahwiyah dalam dirinya. Isa bin Maryam alaihissalam berkata, lan yalijal insanu ila malakutis samawati hatta yulada marrataini kama yuladut toyru marrataini. Manusia tidak akan pernah dapat memasuki malakut langit sampai dia dilahirkan 2 kali, sebagaimana burung juga dilahirkan 2 kali. Yang dimaksud dari ucapan Isa alaihissalam ini adalah lahirnya bayi maknawi dari hakikat potensi manusia dari alam sirri, dari alam sirri. Maknawi ini baru akan tampak wujud dan ilmu-ilmunya ketika cahaya ilmu syariat dan cahaya ilmu hakikat berpadu. Jadi kalau ilmu syariat dan ilmu cahaya ilmu hakikat berpadu, ini baru kelihatan. Sebagaimana anak tidak akan dilahirkan kecuali setelah berpadunya 2 benih laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyazin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira."
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surah Al-Insan surah ke-76 ayat 2. Setelah bayi Makhnawi ini lahir, ia mampu menyeberangi lautan ciptaan menuju ke dalam segalanya, ya, menuju kedalaman segalanya. Bahkan setiap alam yang ada, jika dibandingkan dengan alam ruh, laksana setetes air di tengah samudra. Setelah itu, berbagai ilmu yang bersifat rohani dan laduni akan mengalir deras tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, jadi laksana setetes air di tengah samudra. Nah, kalau udah masuk alam ruh, ya, jadi kalau zaman sekarang gampang, udah banyak gambarannya, ya. Ketika orang menampilkan hasil editannya tentang alam ruh atau ilmu fisika, menggambarkan bagaimana tentang solar system itu, dia menembus solar system sampai ke black hole itu, atau menerangkan tentang luar angkasa dengan gambaran bintang-bintang, itulah terlihat setetes dari samudra. Jadi gampang banget kalau kita peka pada gambaran-gambaran zaman sekarang. Ini nggak usah dibilang halu-halu lagi tentang kajian-kajian seperti ini real, ya. Jadi ini mengkaji tentang Islam yang dibawakan Rasulullah, ya. Berat, ya, kalau yang kita jalani sekarang itu masih Islam nama KTP doang, banyakan, tapi memang ada juga yang sudah masuk ke tingkatan pertama yang dibawakan oleh Rasulullah, ya. Jadi tarekatnya ada, ilmu amalnya jadi terjang secara keilmuan, bukan hanya kitab tapi juga badan, tubuh, pikiran, semua sistem juga semua, ya kan, waktu juga semua, perasaan juga semua, spiritual juga semua, masuk ke alam semua. Itu yang dikaji di dalam kitab ini tentang Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Setelah itu disaring lagi, kembalikan lagi ke Allah, gitu. Barulah kita bisa memahami, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita baca, kita pelajari, kita alami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.